Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, ke kasus dugaan pemerasan polisi terhadap warga negara asing Malaysia. Divisi Propam Polri memeriksa 18 oknum polisi yang diduga memeras sejumlah penonton konser musik Jakarta Warehouse Project asal Malaysia. Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim bilang ke-18 oknum polisi yang diduga memeras warga Malaysia penonton konser DWP telah menjalani penempatan khusus atau patsus di Propam Mabes Polri Jakarta. Div Propam Mabes Polri juga masih dalami motif belasan oknum polisi ini. Kadif Propam juga menjelaskan jumlah korban pemerasan 18 polisi tidak sebanyak yang diberitakan selama ini. Berdasar hasil penyelidikan Div Propam, jumlah korban pemerasan sebanyak 45 warga asal Malaysia. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Penanganan kasus ini semua diambil alih oleh Div Propam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih, ditangani oleh Div Propam. Jadi dari hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan, ya perlu kami luruskan bahwa korban warga negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi kami secara saintifik kami temukan sebanyak 45 orang. Kadif Propam juga mengungkap barang bukti yang disita dari kasus dugaan pemerasan polisi terhadap penonton DWP asal Malaysia ini berjumlah 2,5 miliar rupiah. Bahwa barang bukti yang telah kita amankan, ya, jumlahnya berapa, Dok? 2,5 ya? 2,5 miliar. Jadi 2,5 miliar rupiah. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar. Nah, itu tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang kita dapatkan. Kadif Propam pun memastikan 18 polisi yang diduga memeras penonton konser DWP asal Malaysia akan hadapi sidang etik pada pekan depan. Kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menilai ada potensi pelanggaran pidana dalam kasus pemerasan 18 oknum polisi terhadap penonton konser DWP asal Malaysia. Kompolnas akan segera berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait kasus ini. Sekilas background kasus ya, walaupun tadi dijelaskan bagaimana soal kode etik dan sebagainya, potensi untuk pidana memang sangat besar. Dan nanti kami akan berkomunikasi dengan Reskrim ketika proses etiknya sudah berjalan, dan kami akan monitoring proses etiknya. Kalau dalam proses etik memang secara terbuka nanti kelihatan ini struktur peristiwanya kayak apa, apakah ada potensi pidananya, ya saya yakin Pak Kapolri, Pak Kabar Reskrim akan menindaklanjutin itu. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin mengapresiasi langkah Polri menindak kasus dugaan pemerasan polisi ke warga negara Malaysia dalam pagelaran musik DWP. Kadin menilai kasus ini bisa berdampak pada citra Indonesia dalam menggelar konser musik dunia serta mengancam potensi ekonomi negara. Ini akan berdampak terhadap event-event internasional, terutama yang sifatnya konser musik dan juga festival seni ya. Namun kita tadi saya sudah sampaikan, kita patut mengapresiasi langkah cepat yang sudah dilakukan Polri, dan harapannya jika barang bukti ini bisa dikembalikan, kita melihat bahwa ada upaya penegakan hukum. Hal-hal pelanggaran seperti ini tidak dibiarkan saja oleh Indonesia, sehingga ke depannya tentu kita berharap upaya boykot, tidak mau hadir lagi, itu bisa sirna dengan upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh Polri. Kasus dugaan 18 polisi peras penonton konser DWP asal Malaysia kembali mencoreng wajah kepolisian Republik Indonesia.
Kasus ini juga menambah panjang daftar kasus hukum yang melibatkan anggota Polri dalam beberapa waktu terakhir. Selain kasus dugaan pemerasan 45 WNA asal Malaysia di bulan Desember ini, terungkap kasus polisi mencuri mobil dan membunuh warga di Katingan, Kalimantan Selatan. Sebelumnya juga ada kasus polisi membunuh ibu kandungnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di bulan November lalu juga banyak kasus hukum yang melibatkan anggota kepolisian yang menjadi sorotan masyarakat. Di Semarang, Jawa Tengah misalnya ada kasus anggota polisi menembak siswa SMK. Dan yang paling mengejutkan di bulan November lalu ada kasus polisi tembak rekannya sesama polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Sebelumnya juga ramai diperbincangkan kasus Polwan bakar suaminya di Mojokerto, Jawa Timur. Saudara, kasus 18 polisi yang memeras 45 warga negara asing asal Malaysia, penonton konser musik DWP, pantas disebut tindakan memalukan. Ini sekaligus menambah daftar panjang kasus polisi yang melanggar hukum di Indonesia. Ada apa dengan aparat polisi kita? Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana memastikan polisi kita patuh pada hukum? Kita bahas hal ini bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan analis kepolisian dari ISES, Bambang Rukminto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Radi. malam, Pak Radi, Ya. Pak Yusuf. Iya, Pak Yusuf, saya tanya dulu ke Pak Yusuf kalau gitu, ada apa dengan aparat polisi kita ya Pak? Kok bisa sampai mengambil kesempatan memeras WNA yang seharusnya mereka ini melindungi melindungi tamu lah ya. WNA ini kan tamu datang ke Indonesia untuk menonton konser musik, ya seharusnya mereka dilindungi malah diperas gitu. Ada apa Pak ini sebenarnya Pak? Iya, walaupun yang terjadi terakhir ini cukup luar biasa ya. Publik pasti gemas lah publik karena Ya, itu tentu saja. mencoreng nama baik negara itu udah bangsa dan negara ya itu. Walaupun sebenarnya kami telah membuka data-data pelanggaran. Memang trennya tahun 2024 ini sebenarnya menurun dibandingkan 2023. Oke. Tapi yang terjadi terakhir ini kan ini 18 yang itu dalam bahasa internal Polri masih disebut oknum. 18 kita pinjam saja bahasa Polri oknum. Ini sudah luar biasa. Kegentingan yang memaksa ini. Ada hal yang perlu segera, tidak boleh jalan di tempat. Pembenahan yang harus dilakukan. Kami sendiri terus mendata adanya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan ini yang sekarang ini tidak main-main 18 anggota. Walaupun kita apresiasi Propam sudah bekerja. Tapi saran saya tidak hanya pada kode etik. Proses pidananya perlu dilakukan, barangkali ada pihak-pihak lain yang tidak hanya institusi oknum 18 itu, ada pihak-pihak lain di luar yang disebut oknum. Nah, itu perlu diselidiki. Jangan-jangan ada kerjasama di situ, diduga. Jangan sampai polisi kita justru jadi sindikat loh Pak ini jadinya. Ya, terlepas dari itu perlu diproses pidananya untuk diselidiki. Jangan sampai hanya terkait dengan institusi Polri semata, barangkali ada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami mendorong juga Propam tidak hanya soal pada 18 oknum itu di dalam proses pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan dibentuknya komisi kode etik untuk menyidangkan mereka. Perlu juga diminta klarifikasinya para pimpinan mereka itu. Ini kan lengkap. Ada unsur Poldanya, unsur Polresnya, unsur Polseknya. Jadi para pimpinan di atas mereka itu perlu diminta klarifikasi sejauh mana mereka memahami apakah mereka itu benar-benar bertugas sesuai dengan yang diperintahkan menjalankan tugas pengamanan, tidak ada tugas-tugas penyimpangan. Itu perlu diminta klarifikasi agar sekali lagi Mas Radit, fungsi pengawasan melekat di Polri itu bekerja dengan baik. Jangan ada anggota yang itu dikatakan oknum melanggar. Tapi dari Kompolnas sendiri sudah
menanyakan ini, mengklarifikasi ini kepada pimpinan-pimpinan mereka? Karena kan ini dari, kalau kata Pak Yusuf tadi, dari Polda, Polres, Polsek. Nah, pimpinan-pimpinan merekanya sendiri sudah diajak berbicara oleh Kompolnas, Pak Yusuf? Secara umum, yang bisa menjangkau langsung untuk meminta klarifikasi itu kan Propam. Kami secara umum kemarin itu bertemu dengan Propam itu agar Propam mendorong, memastikan fungsi pengawasan melekat pimpinan kepada bawahannya itu bekerja optimal. Maka ketika ada kasus seperti ini, pimpinan-pimpinannya itu diminta klarifikasi. Itu. Yang ketiga, Mas Radi, yang penting lagi, jangan hanya menindak. Ini kan akhir tahun kita disuguhi, publik pasti gemas lah, karena ini mencoreng nama baik bangsa, nama baik negara gitu, walaupun pembuktiannya masih kita tunggu. Ke depan ini jangka pendek, pimpinan-pimpinan Polri di setiap tingkatan, Polda, Polres, Polsek itu segera lakukan audit etika kepada personil. Apabila di dalam audit etika itu ditemukan ketidaklayakan, ya sudah, disuruh mundur saja jadi anggota Polri. Itu kira-kira. Baik, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini kan sebenarnya ya, kalau kita mau berkaca pada kasus-kasus yang melibatkan anggota polisi, bukan pertama kali terjadi. Cuman kok makin kesini, kadarnya kok makin dalam tanda kutip membahayakan sebenarnya. Ini jadi warning alert ya bagi institusi Polri sebenarnya. Nah, saya ingin tanyakan ke Pak Bambang, dari beberapa kasus yang melibatkan anggota polisi, yang terakhir adalah yang kita tahu bahwa anggota polisi diduga memeras gitu ya, warga negara asing. Kalau kata Pak Yusuf tadi kan ini seharusnya pimpinan-pimpinannya juga harus diklarifikasi. Kalau dari ISA sendiri, Anda melihat pimpinannya tahu nggak sebenarnya apa yang anak buahnya lakukan sebenarnya di institusi Polri ini? Iya, saya melihatnya ini bukan sekedar oknum ya, tapi 18 orang ini adalah kelompok. Ya, itu yang tadi saya bilang, jangan sampai jadi sindikat. Iya, sebuah kelompok itu bergerak tentu ada yang mengorganisasi gitu. Ya. Artinya kalau fungsi kontrol dan pengawasan di kepolisian itu berjalan dengan benar, ini tidak mungkin terjadi. Dan pimpinannya ini memiliki integritas, memiliki etika, dan memahami peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan di kepolisian, tentu ini tidak terjadi. Tapi faktanya kan ini terjadi, dan kasus di DWP ini adalah puncak gunung es, karena ini terbuka karena yang speak up adalah warga negara asing. Tetapi di kasus-kasus di internal untuk yang menyeret warga negara Indonesia, ini tentu sulit untuk mereka speak up gitu, karena warga negara asing lebih independen, mungkin lebih tidak terintimidasi lah dengan kekuasaan atau kewenangan kepolisian kita seperti itu. Makanya kalau mengapa ini terus terjadi, saya melihat karena tidak ada konsistensi dari pucuk pimpinan kepolisian dalam menegakkan peraturannya sendiri. Peraturan tentang etik, disiplin itu sudah ada. Peraturan terkait dengan pengawasan melekat itu juga sudah ada, tapi faktanya kan tidak dilaksanakan gitu. Dan seringkali kepolisian permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran. Kita masyarakat tentu juga melihat bagaimana seseorang yang sudah melanggar etik, bahkan melanggar pidana, masih diakomodasi di kepolisian, bahkan dipromosikan. Ini tentu menjadi pelajaran bagi mereka, oknum-oknum lain, untuk tidak mematuhi peraturan di internal kepolisian. Pak Bambang, kalau kita fokus pada kasus ini kan sebenarnya yang banyak terlibat dalam tanda kutip adalah oknum polisi dari Direktorat Narkoba begitu. Dan yang terlibat adalah dari Polda, Polres, dan Polsek begitu. Kalau Anda sendiri melihat seharusnya Direktorat Narkobanya, pimpinan Direktorat Narkobanya ini sendiri harus diperiksa nggak sih? Iya, bukan keharusan lagi, tapi ini wajib sesuai dengan peraturan Kapolri 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat. Personil yang melakukan pelanggaran, pimpinan dua tingkat ke atas itu harus diperiksa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini bukan oknum, tapi kelompok, yang artinya ada yang mengkoordinasi, ada yang ada berbagi peran di situ. Dan pimpinannya pasti mengetahui bagaimana perilaku anggota saat peristiwa itu terjadi. Pak Yusuf, kalau gitu ada dorongan juga berarti dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya ini agar diperiksa oleh Propam? Ya,
Kan tadi sudah saya sampaikan, kami itu sudah bertemu sebelum mencuat peristiwa ini dalam rangka menjaga kehormatan, menjaga etika. Kami bertemu Propam beberapa waktu lalu, saya sampaikan. Saya minta Propam memastikan fungsi pengawasan melekat itu optimal. Karena sesungguhnya itu yang setiap harinya mengawasi anggota yang menjalankan tugas di bawah itu berjalan. Memang Mas Radi, kami juga tentu harus objektif melihat secara komprehensif apa yang menyebabkan adanya oknum-oknum yang melakukan pelanggaran penyimpangan ini. Faktor-faktornya harus kita kenali. Faktor beban kerja, faktor beban keluarga, faktor beban pribadi itu cukup kuat cukup kuat. Kalau kita analisis mengenal oknum-oknum yang melakukan pelanggaran itu, nah tentu ada faktor yang sangat penting mereka itu bekerja diawasi. Nah, yang bisa mengawasi setiap hari untuk mengenal permasalahan-permasalahan anggota yang di bawah itu ya pimpinan di atasnya. Oleh karena itulah pada saat dibentuknya Perkap tentang pengawasan melekat itu kami Kompolnas ini memantengi itu. Ini bagus ini barang bagus ini. Memastikan setiap anggota yang di bawah pada setiap pimpinan di tingkatan itu akan bisa mencegah. Oleh karena itu, ya sudah sewajarnya sesuai dengan Perkap itu, pimpinan di atas mereka itu diminta klarifikasinya. Bila perlu dimintai tanggung jawabnya, agar ke depan tidak lagi ada yang dikatakan oknum-oknum yang begitu banyak melakukan pelanggaran. Itu Mas Radi. Pak Yusuf, Anda juga kan tadi sudah berbincang dengan Propam gitu ya, dan pasti Anda juga sudah mengetahui dari 18 ini pangkat mereka apa saja. Ada yang masuk perwira menengah atau sudah masuk perwira nggak Pak dari 18 orang ini? Sementara ini biar kita proses dulu, kalau sudah nanti masuk ke dibentuknya proses Komisi Kode Etik akan diumumkan secara lengkap identitas terduga pelanggarnya agar biar komprehensif saja penjelasannya. Menunggu dari Propam dulu nanti menegakkan proses etiknya dulu ya Pak Yusuf ya. Nah kalau kemarin kan saya menyimak Pak Anam itu mengatakan ini juga tidak menutupi kemungkinan ada proses pidana terhadap mereka-mereka ini, tapi hal yang berbeda dikatakan oleh Kadif Propam yang mengatakan bahwa kita akan fokus dulu ke etiknya baru nanti dilihat. Ini menimbulkan pertanyaan juga dari publik karena publik juga cukup ya kalau dibilang geram gitu ya. Kenapa kok nggak langsung saja ditelusuri ada unsur pidana? Artinya paralel etik dengan pidananya dilakukan pemeriksaan. Apakah itu nggak bisa Pak Yusuf? Bisa, asal ada kemauan saja. Tentu Kompolnas sebagai pengawas fungsional yang menilai dan memantau kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri. Tadi saya sudah menyarankan bahwa perlu dilakukan penyelidikan pidananya. Bisa jadi ada unsur-unsur lain yang bukan unsur oknum anggota Polri. Itu kan perlu gitu. Nah, kita juga tanyakan ke Pak Bambang kalau gitu bagaimana memastikan jalannya kasus ini atau kita sama-sama mengawal agar Polri, Propam Polri juga memproses kasus ini dengan transparan Pak Bambang. Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Yusuf tadi harus kita dorong juga ya. Publik harus melakukan pengawasan dan meminta kepolisian ini benar-benar melakukan penegakan aturan secara transparan karena ini sudah mencemarkan nama baik bangsa dan negara kita. Tanpa ada transparansi, tanpa ada upaya untuk memintai pertanggungjawaban pada oknum maupun atasan dari mereka yang melakukan pengorganisasian upaya pemerasan ini, tentu ini akan semakin memperburuk citra kepolisian kita di mata internasional seperti itu. Upaya untuk mendorong proses pidana itu tentu harus kita lakukan karena ada indikasi bahwa Komite Kode Etik dan Disiplin di Kepolisian ini seringkali menjadi bunker dari oknum-oknum yang melakukan pelanggaran di internal itu. Makanya proses pidana kalau kemudian ada terkait unsur-unsur pidana itu harus segera didorong. Tanpa ada proses pidana, lagi-lagi ini tidak akan memberikan efek jera bagi para personil yang melakukan pelanggaran. Ya, itu jangan sampai juga nanti polisi kita yang harusnya melindungi malah ya jadi jadi orang yang atau jadi pihak-pihak yang justru menjadi beban untuk masyarakat karena masyarakat juga takut. Ini yang kita harapkan bersama tentu saja. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam, juga Pak Yusuf Warsim dari Kompolnas. Terima kasih. Sehat selalu.
Sampai jumpa lagi di lain waktu, Bapak-Bapak. Ya, terima